Ya, sebelum saya mulai, saya sebut dulu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya menyambut antusias berapapun yang hadir, dan saya percaya bahwa kita bisa belajar malam hari ini. Ingat golden nugget, intinya ingat golden nuggetnya apa yang Bapak Ibu dapatkan. Saya langsung share, saya masuk ke materinya. Ini Facebook profile saya. Lihat, ada tulisannya seperti ini, pelatih digital marketing. Ini bisa kita tambahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Facebook kita sebenarnya ada nama asli, ya. Kita bisa mencantumkan nama asli. Tapi juga kita bisa menambahkan, saya besarkan ya, biar kelihatan yang pakai HP. Ini ada tulisannya pelatih digital marketing. Jika Bapak Ibu punya bisnis yang lain, Bapak Ibu bisa menambahkan, ini apa, ini kata kunci. Apakah ini masuk ke Google? Sebenarnya dia tidak bisa detect dengan jelas ke Google, tetapi kalau seumpamanya ada 4.900 temannya kita nih, ini kan Petrus punya 4.900 teman ya, ini bisa melihat kurang lebih seperti itu. Kita menambahkan yang ini. Nah, belajar dulu menambahkan yang ini. Caranya bagaimana, Pak? Oke, seperti ini caranya. Saya kecilkan terlebih dahulu ya. Caranya seperti ini. Masuk ke PC, dari PC dulu ya, dari PC. Masuk ke tentang. Yang pakai PC, buka Facebooknya, cari gini, bahasa Indonesia. Kalau seumpamanya bahasa Inggris ya about, tentang. Klik tentang. Sudah keluar? Dari PC dulu ya, dari PC. Oke. Nanti ada tulisan informasi rinci tentang Anda. Klik. Nah, di sini dia. Bapak Ibu perhatikan. Di sini kalau saya besarkan pelan-pelan, tunggu sebentar, ada tulisannya gini. Pengelola info seminar, jadwal training, bla bla blanya saya taruh di sini. Ini publik bentuknya. Tentang Anda. Adanya di mana? Sekali lagi masuk ke tentang, ke about. Di bawah ini ada informasi rinci tentang Anda. Dapat ya? Nah, Bapak Ibu, di sini ada nama lain, other name. Saya ketik pelatih digital marketing, tambahkan. Terus klik tambahkan, klik tambahkan. Begitu Bapak Ibu mengklik, di sini ada tulisannya nama panggilan atau nickname. Nah, saya tulislah seperti pelatih digital marketing. Nah, ayo Bapak Ibu, sekarang begini. Bagaimana caranya supaya saya tahu Bapak Ibu sudah mengerjakan atau belum, benar atau salah? Kita bukan cari benar atau salahnya ya. Mau diluruskan, istilahnya dirapikan. Dengan cara adalah kelas ICI. Jadi kalau seumpamanya orang ada tagar kelas ICI, saya bisa tahu. Saya bisa ngelihat misalnya kayak ini ya. Saya klik. Nah, ibu yang ini kan udah nambah nih, ada namanya. Tapi kalau seumpamanya dia mau mengganti nama lainnya dengan nama bisnis, misalnya apa? Distributor madu apa? Seumpamanya distributor madu hutan asli, misalnya kayak gitu. Ini bisa ditambahkan. Saran saya, coba supaya apa? Kami bisa tahu nih dari tagar kelas ICI, saya bisa melihat Bapak Ibu sekalian. Saya belajar yang ini dulu ya, saya kasih tahu yang info yang ini. Masuk ke profile, supaya bisa menambahkan yang ini, pelatih digital marketing atau apapun yang menjadi nama Bapak Ibu sekalian. Misalnya, kalau seumpamanya toko bahan baku, nah karena dia pakai nama lain, si Facebook ini udah tahu, nickname ini berarti bukan nama bisnis sebenarnya. Kita bisa mengakali dalam artian pintar-pintarnya kita supaya apa? Melihat celah yang bisa dipakai. Kita nggak bisa memaksakan diri karena apa? Ini Facebook, ini punyanya mereka. Ya, tapi kalau kita bisa menambahkan seperti ini gampang Bapak Ibu. Jadi kalau orang udah masuk ke tempatnya saya 4.900 teman ini, dia bisa ngelihat bahwa saya adalah pelatih digital marketing. Setidaknya saya sudah membrand diri saya adalah sebagai pelatih digital marketing. Nah, cara mengubahnya, di sini kan ada yang namanya intro apa segala ya, ada bisa bio. Ini bisa diganti Bapak Ibu. Yang ini dulu, sekarang saya ajarkan caranya bagaimana. Klik yang namanya sebenarnya tentang, masuk ke informasi rinci tentang Anda.
nanti ada tambahkan. Ini dari PC, oke? Yang dari PC. Baik. Saya stop share. Saya mau ngeliat Bapak Ibu sekalian. Saya masuk ke galeri. Bapak Ibu tolong nyalakan kameranya supaya saya bisa melihat Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu paham atau tidak apa yang saya ajarkan pada malam hari ini? Cuma simpel kecil dulu. Paham nggak Bapak Ibu? Yang di Facebooknya, yang di PC ya, dari PC. Nah, sekarang yang dari HP. Klik dari HP ya sekarang. Kalau yang dari HP gimana Pak Petrus? Oke, sekarang saya masuk ke yang dari HP. Ini sudah masuk ke Facebook saya. Turun ke bawah. Klik yang namanya pengaturan. Sudah? Klik namanya pengaturan. Lalu informasi pribadi dan akun. Sudah? Saya ulang lagi. Saya ulang pelan-pelan. Masuk ke pengaturan atau setting, klik. Lalu masuk ke informasi pribadi dan akun, klik. Nama, masuk ke nama itu. Ada tulisannya kan Petrus Suganda, berarti Bapak Ibu mesti masuk ke namanya masing-masing, klik. Nah, di sini ada nama lengkap sama di bawahnya ada nama lain. Kelihatan ya, nama lain ya. Nama lain itu di sini. Bentar. Yang di bawah nih, klik nama lain. Anda bisa menggantinya ya. Nama panggilan apa nama lain. Pokoknya kalau sudah simpan. Kurang lebih seperti itu. Paham Bapak Ibu? Cara saya ngecek lewat tagar kelas ICI. Berarti Bapak Ibu mesti posting salah satu postingan apapun di Facebook Anda sedang mengikuti pelatihan apa, sedang mengikuti kelas ICI misalnya. Jadi saya bisa tahu, bisa ngelihat dari situ. Nanti saya tinggal masukkan dari sini aja. Saya keluar, saya masukkan tagar kelas ICI. Saya bisa ketahuan dari sini, Bapak Ibu. Nah, itu dia. Ayo silakan, coba. Saya mau nanya, apakah ada di sini Joan Elana? Kalau seumpamanya ada, dia mau tambahkan, bisa di belakangnya dikasih garis kurung, misalnya apa? Ini untuk memperkuat. Ini untuk memperkuat, ya. Ini untuk memperkuat. Coba saya masuk lagi yang lain. Misalnya, kalau ke kelas ICI, Pak Thomas. Nah, kalau Pak Thomas mau menambahkan bisa Pak. Misalnya kan Bapak punya toko foto, toko figura misalnya di Bandung. Bisa menambahkan Pak. Jadi saya masuk ke tempat yang tadi menambahkan Thomas Wijaya misalnya apa. Tidak ditambahkan pun nggak apa-apa. Boleh. Tetapi kalau memang bisa, kalau memang saran saya, Pak Thomas ini nambahkan seperti ini nih. Yang tadi nih. Yang Bu Joan nambah. Ini Joan Elana kan Ibu ya kalau nggak salah ya. Berarti ada tambah tulis gini, kalau boleh distributor dan retail underwear, is an adult, female and male. Nanti dikasih tahu ini. Jadi orang pas masuk ke Facebooknya kita tahu, oh kita berbisnisnya ini, kita berjualannya ini, yang kita tawarkan ini, seperti itu, ya. Baik, dicoba. Baik Bapak Ibu, sudah? Kita melakukan hal yang simpel dulu, satu hal dulu. Sebelum kita masuk ke yang namanya ada yang namanya cara bikin fanpage, bikin grup, bikin marketplace, yang ini dulu dirapikan. Karena kemarin saya juga masih melihat ada yang perlu dirapikan. Baik, diulang ya. Untuk menambahkan yang seperti ini, tunggu sebentar. Petrus Suganda ada tulisan gini. Pelatih digital marketing, tanda kurung itu caranya bagaimana? Kita mesti keluar dulu ke Facebook utamanya. Sekali lagi saya keluar ke Facebook utamanya, masuk ke pengaturan, turun ke bawah. Pengaturan ada di sini, klik pengaturan atau setting. Masuk informasi pribadi dan akun.
informasi pribadi dan akun. Saya pakai berbahasa Indonesia ya. Saya klik pribadi akun. Nah, di sini cara mengubahnya adalah nama. Karena kan tadi Petrus Suganda yang mau ditambahin yang di belakangnya nih. Jadi namanya ada di belakang. Oke. Masuk ke sebelah sini, klik, ada tulisannya nama lain, other name. Ya, kelihatan itu ya di situ ya, ada tulisannya gini, pelatih digital marketing. Kalau saya ganti, ubah langsung. Tapi saya sekarang udah nggak mau ngeganti dulu. Tambahkan kalau mau. Nah, bagaimana? Apa cukup jelas? Bisa dibalas di chat yang di sini supaya saya bisa dibantu, karena kan di Slido saya nggak kelihatan ya. Di chat yang ini. Kalau seumpamanya kecepatan, saya ulang lagi. Untuk menambahkan, jadi Bu Yohana masuknya ke sini, Bu. Pengaturan. Klik pengaturan. Ketemu account. Ada informasi pribadi dan akun. Klik yang atas itu tuh. Informasi nih yang ini. Nah, kelihatan ya? Klik. Nanti Ibu masuk ke nama atau name. Klik di situ. Di bawah ini ada nama lain. Klik. Misalnya apa? Ada nama panggilan, ada nama sebelum menikah, ejaan alternatif, nama ayah. Kalau saya nama panggilan masuknya, saya klik yang nama panggilan itu hijau di atasnya ya. Nama panggilan. Terusnya saya ketik siapa nama panggilan Anda. Umpamanya di sini ada tulisannya pelatih digital marketing. Jadi Bapak Ibu bisa tulis distributor apa, tapi dicoba. Karena apa? Karena Facebook udah tahu, karena nama lain itu nama panggilan nggak mungkin distributor. Kalau Petrus ya nama lainnya memang Peter gitu, kurang lebih ya. Nggak mungkin distributor. Tapi kalau namanya pelatih internet digital marketing itu lagi waktu gampang-gampangnya, jadi saya masuk ke situ. Ayo silahkan diganti terlebih dahulu. Sudah? Nanti dari kolom chat yang saya bisa lihat. Kalau sudah, jadi Bapak Ibu tolong ketik apapun, bikin status di Facebook kelas ICI, tagar kelas ICI. Tagar kelas ICI, supaya apa? Saya bisa tahu tagar kelas ICI. Kan kelihatan yang baru-baru posting ini, kelihatan ini. Kelihatan yang baru-baru posting, saya bisa ngelihat. Saya juga bisa share. Saya bisa tambahkan atau apa. Coba saya ngeliat Pak Thomas. Nah, Pak Thomas. Betul Pak Thomas. Good Pak Thomas. Ya. Oke. Coba saya masuk ke sini. Johan belum. Pak Thomas tadi udah. Nah, kalau ini mau ditambahkan boleh, silakan. Tunggu sebentar, ya cepet ya. Ibu Jen juga bisa menambahkan misalnya ya. Menambahkan, silakan. Joanna Manurung. Ada tambahan nama Pak, silahkan boleh, nggak apa-apa. Saya cepet ya. Nah ini dia. Oke, betul, ya, betul. Sip. Jadi kita bisa ketahuan. Nanti kalau mau diubah lagi bisa nggak? Bisa, boleh. Silahkan. Kalau mau diganti lagi boleh. Tetapi Anda setidaknya tahu caranya. Klik adik. Oke, klik. Oke, saya masuk ke sini dulu sebentar tadi. Nah, Bu Feni bisa menambahkan about-nya ya. Misalnya, yang seperti apa? Yang seperti ini. Contohnya, kayak Bu Yohana nih ada nih tambahannya di bawah. Working Mom, Diamond Leader, ADI, apa segala macam. Ini bisa ditambahkan. Ini sudah cukup membantu menurut saya. Pasti membantu. Karena apa Bapak Ibu? Dengan menambahkan ini seperti ini caranya. Dikasih tahu caranya. Oke, kita keluar. Saya masuk ke akun saya, Petrus Suganda. Nanti ada tulisannya gini, edit profile. Klik edit profile. Nah, ini ada bio. Klik edit.
Sekali lagi ya, kalau mau menambahkan tulisan seperti ini, pelatih internet marketing, pembicara internet marketing, konsultan SEO, caranya adalah edit profile. Klik edit profile. Dari Facebooknya masing-masing, edit profile, foto sampul bisa diganti, foto profile bisa diganti, bio. Bio ini diganti, edit bio. Tulislah di sini, kapasitas yang dikasih itu 101. Silahkan dipakai, jangan terlalu pendek. Ya, silahkan dipakai, silahkan dipergunakan. Menurut saya, ini akan menerangkan keterangan kita bahwa kita adalah pedagang, penjual, pemilik bisnis, apa. Ini profil dulu, rapiin. Kita belum ngomong ke fanpage ya, kita belum ngomong ke fanpage nih. Rapiin di sininya dulu. Silahkan, saya bisa melihat Anda sekali lagi jika Bapak Ibu sekalian memposting dengan tagar yang namanya kelas ICI. Saya bisa masuk dari kelas ICI. Ada tadi yang bawa ya, Bu Feni ya, sudah menambahkan ya. Oke, silahkan ditambahkan. Saya turun lagi ke bawah. Pak Philip. Sip, mantap Pak Philip. Sebentar, jasa catering, snack box, oke. Mantap Pak Philip. Ini hidup nih, WA-nya hidup nih dia nih. Saya klik ya. Masuk dia. Oke, masuk. Ya. Sip, mantap. Yang penting kita mau ubah, mau aksi. Saya setuju. Oke, Pak Philip udah bagus. Nah, begini. Sampai sejauh ini sudah ikutan belum? Sudah dicoba dipraktekkan belum? Kalau sudah dipraktekkan, saya senang. Tentu punya dampak. Pasti nanti ada sesuatu yang terjadi, ya. Baik. Sekarang saya off dulu dari sini. Oke, baik. Perhatikan Bapak Ibu. Begitu kursor saya kan muter-muter ya, kelihatan ya, Yun ya. Muter-muter. Saya deketin ini ke Feni Albert. Dia punya username adalah, tunggu sebentar, kelihatan apa tuh bawahnya? Feni _Albert ya. Kelihatan nggak Yun? Oke ya, ada ya. Kalau saya tadi turun ke bawah, saya ngeliat Pak Philip. Kemarin dia posting ada posting ya Pak Philip ya. Bentar. Saya mau Pak Philip mengganti ini Pak. Pelan-pelan. Nah ini dia. Kalau saya deketin kursornya Pak, ini masih profil lama. Saya copy ya, copy link. Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan. Saya stop share. Saya masuk ke sini. Saya share screen. Ini saya copy semuanya nih, jadi ada ya Bapak Ibu ya, perhatikan. Notepad. Saya paste. Nah, Pak, ini sebenarnya profilnya Bapak nih namanya seperti ini, Philip nih. Ini Facebook, kalau saya klik memang ada tulisannya Philip, tapi kalau saya copy, kelihatan di bawahnya ini nanti ada tulisan di sini nih, yang kelihatan nggak ya, kalau dari HP pasti nggak kelihatan. Tapi kalau saya klik di sini, ada tulisannya cuma kayak gini nih, Pak. Tuh, facebook.com/profile, kurang lebih kayak seperti ini. Ini yang saya bilang tidak bagus. Bagusnya bagaimana? Diganti jadi username. Kenapa? Karena Google ini nggak bisa membaca seperti ini. Ya, kalau kemarin saya punya itu begini Bapak Ibu. https info seminar. Nah ini kata kunci.
Jadi saya berharap ada beberapa orang yang di sini yang kemarin saya lihat kayak Pak Philip, kayak tunggu sebentar, satu lagi. Tunggu sebentar ya, saya lupa. Nah, kemarin ada namanya. Ibu Ellen ya, yang jual pakaian dalam. Nah, saya copy lagi. Ntar ya, saya copy. Nih, Joan Elena. Ini juga kebaca tuh, ya. Kebaca kan? Di atas ini. Profile tuh. Saya copy. Bapak Ibu, bisa terlihatnya bagaimana? Jadi, cara mengubah ini adalah gini Bapak Ibu. Sebentar. Saya stop share. Di name ini kalau nggak salah Bapak Ibu, nanti lihat ya di name ini ada username. Ganti username. Pokoknya mesti diganti itu Pak. Mesti diganti ya. Jadi Pak Philip itu sama Bu Elena tuh terlalu panjang namanya, bukan username. Harus pakai nama username dan ambil coba ganti username-nya. Ya. Jadi tidak pakai tanda kurung, bener nggak usah pakai tanda kurung. Kalau menurut saya langsung ganti namanya aja. Karena otomatis, setahu saya otomatis. Ya. Nah, sekarang saya stop share dulu. Saya mau tanya, Bapak Ibu, udah ada yang bisa ngeganti belum nama username? Jadi jangan terlalu panjang. Khusus yang berdua Pak Philip sama Bu Elena tadi terlalu panjang. Tidak terindeks sama Google, itu nggak kurang gitu bagus menurut saya. Lebih bagus pakai username. Kenapa? Itu akan nanti jadi nama brand Anda. Jadi nama pemilik, nama bisnis Anda. Nggak diambil sama orang, intinya kalau kayak gitu. Ya. Mengganti username. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Kemarin saya coba udah coba. Di edit profile. Kalau ini tautan, ini lain. Username-nya sudah ganti Bapak Ibu? Kalau sudah silahkan. Nah, belum Pak, kemana ya tadi masuknya? Ini Pak Philip bukan? Iya, saya Pak Philip. Philip ya. Oh. Coba begini, saya tadi nyari. Ini juga aku lagi berusaha cari nggak ketemu Pak. Iya. Bentar ya Pak ya. Coba nanti saya cari di sini ya, antara di edit profile atau di setting. Ini bisa bantu cari Yun. Sebentar ya, pengaturan privasi. Ini sebenarnya set awal dia. Adanya di set awal. Jadi kalau supaya kita ngelihat set awal, dia langsung pasti dapat mengubahnya. Bukan ini, bantuan dukungan pengaturan privasi, pengaturan dukungan, permintaan perangkat pengaturan. Mungkin ada yang bisa bantu saya? Pintasan bukan, pengaturan pembayaran data sandi informasi. Di akun kok, ini di akun sebenarnya.
Sebentar ya, sini ya. Pak, cari di sini ya Pak ya. Dia biasanya ada nama, ada ganti username-nya. Aku udah ketemu Pak. Mohon maaf kalau boleh tahu. Ya. Kira-kira saran nama yang bagus itu apa ya Pak dengan jenis usaha Iya. saya? Bapak gantinya di mana Pak? Bantu saya juga. Ini tuh tadi aku ketemunya di informasi pribadi dan akun. Oh, informasi pribadi dan akun ya Pak ya, ngeganti di Iya, situ ya. ya. Nah, Bapak itu ke apa? Bisnisnya catering. Coba masukin dulu catering. Jadi sebenarnya itu nama username akan melekat Pak. Jasa Catering Bandung misalnya ya. Bapak kan di Bandung ya Pak ya? Iya betul Pak. Ya coba aja itu Jasa Catering Bandung. Itu dibikin satu bar di nama depan, nama tengah, nama belakang, dibagi-bagi gitu atau satu aja? Nyambung Pak, nyambung semua karena itu link facebook.com/Jasa Catering Bandung. Tanpa spasi? Tanpa spasi, jadi nyambung semuanya. Coba ya. Yang lain boleh usaha. Jadi Pak Philip tolong bantu nanti ya, adanya di mana kasih tahu ya, supaya saya bisa bantu juga yang lain. Facebook akhirnya dia kasih notifikasi merah gitu Pak di atasnya tuh. Kelihatan Anda mencoba mengubah nama Anda ke nama bisnis, organisasi, atau karakter. Ya. Terus dia minta dikonfirmasi lini masa Anda ke halaman, kayak gitu Pak. Gimana Pak? Bapak bisa share screen nggak? Admin Bu Tanti tolong ganti jadi Pak si Philip jadi itu jadi co-host supaya dia bisa share screen. Ini saya zoom-nya pakai PC, tapi saya coba Oke, dari HP ya. Dari HP. Oke, Bapak coba ganti username ya Pak ya. Setidaknya kalau seumpamanya kan saya nggak bisa ngeliat yang hasil ubahnya Bapak. Ya. Nanti coba dicoba aja, kurang lebih kayak gitu. Oh baik, siapa? Ya. Tapi sudah dapat kurang lebih. Nanti tolong dibantu Pak. Masuknya dari mana Pak? Supaya saya ingat kembali. Jadi tadi tuh masuknya dari kata Pak Petrus tadi masuk ke akun. Masuk ke akun ya. Akun, terus informasi pribadi dan akun. Iya, di sini ya Pak ya. Ya. Terus ke nama di atas. Nama di atas. Oke, nama di atas berarti ada ya Pak ya, di bawahnya itu ada linknya ya. Iya. Nah, udah oke. Kalau yang sudah ngeganti berarti ya sudah tidak ada lagi. Kalau yang belum mengganti Bu Yohan itu pasti masuknya ke sini. Nanti kita ajarin dia. Yang pakai nama username-nya masih kurang tidak sesuai dengan kata kunci, diubah dari situ. Ya. Oke. Saya mau stop share dulu, saya mau ngelihat peserta-pesertanya. Semoga ini sesuatu yang tidak membingungkan tetapi makin memudahkan Bapak Ibu sekalian. Caranya bagaimana? Caranya coba kita praktek dan saya akan lihat Bapak Ibu sekalian dari tagar kelas ICI. Oke, saya lihat Bu Yohana punya. Ini yang benar ya, yang sebelah sininya nih. Ditambahkan tadi Pak Bu Feni, Mbak saya lihat. Kalau Ibu mau nambahkan, oke di sini udah betul, langsung masuk link ke WA tuh, ya intro. Ini coba bentar. Oke. Bu Joan Elena. Nanti dikasih tahu ya yang ini ya. Dikasih tahu. Luar. Bu Jen, saya coba mau lihat Bu Jen. Betul. Betul. Bagus ini. Ya. Nanti saran saya buat Bu Jen, J-nya kalau bisa besar Bu, J-nya besar, W-nya besar, S-nya besar nama kota, jika bisa, karena saya punya bisa kok, ya. Oke, intronya Pak. ini, ya.
Bu, kasih ini Bu, kalau bisa kasih nomor WA Bu yang langsung masuk ke sini Bu. Karena kenapa saya Oh, kasih kenapa orang Indonesia tuh ini? Karena orang Indonesia tuh malas ngetik, intinya malas malas ngetik nomor WA. Dia maunya tinggal pencet langsung nyambung nelponnya. itu Ya? tadi grup info gimana Pak? Lupa apa tadi Pak? Yang Grup mana? info, yang infonya tadi. Yang mau ganti S-nya besar ini. Nggak mau masuk apa nambahin tadi nomor WA. Oh, nomor WA. Oke, masuk ke saya contohnya ya. Ke nomor WA, masuk aja edit bio Bu di sini Bu. Edit bio. Kalau dari Ibu buka dari PC ya. Ibu dari PC, HP saya Pak. Dari HP sama Bu. Kalau dari HP tunggu sebentar, saya stop sih. Masuk ke Facebook, keluar, keluar. Masuk ke ini saya, klik edit profile Bu. Edit profile. Nah bio ini ada di sini Bu. Tinggal nambahin doang. Iya. Begitu. Oke baik ya, Pak. Kelihatan ya Bu ya? Ya sama-sama. Nah ini kalau kita udah rapikan, udah dasarnya udah bagus, makanya kita akan mengerti yang namanya nanti fanpage. Karena apa? Pelengkapannya tuh ada di situ, fanpage, Facebook group, nambahnya di situ. Andai kata gini nanti, Pak saya nggak mau bikin fanpage, bisa nggak apa-apa, nggak masalah. Saya nggak mau bikin Facebook group, bisa, ikut orang lain bisa, nggak apa-apa. Yang paling penting gini, ikutin Facebook grupnya sebanyak-banyaknya dengan kata kunci iklan. Misalnya apa? Iklan apa gitu. Itu Anda Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan info dari situ. Saya ngikutin banyak Facebook group ya. Memang tampilannya nggak tampil di beranda saya semuanya. Kecuali kalau saya klik yang terbaru. Cuma campur-campur ya Bapak Ibu ya, ada orang yang kirim gambar yang istilahnya produk-produknya yang itu ya saya coba pilih-pilih lah, nggak istilahnya nggak melihat. Nah kemarin itu kalau saya bilang sebenarnya kalau kita sampai kalau di kasusnya TikTok sama di ini ya YouTube ya, kalau kita nonton maka dia akan tampil terus di berandanya kita. Kalau kita lihat, kita perhatikan, kita kasih like, itu akan tampil. Itu adalah algoritma. Tapi kalau enggak, kita lewatin aja. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu, saya ingin pastikan bahwa kita sudah praktek semuanya. Saya mau ngelihat, tolong dinyalakan kameranya, saya ingin ngelihat Bapak Ibu sekalian, apakah sudah prakteknya atau belum. Karena saya mau hasil. Saya mau Bapak Ibu udah coba pelan-pelan. Jadi nanti kalau satu saat ngajar ke orang, membantu orang, oh ini di sini nambahnya. Nanti efeknya apa? Efeknya ini nanti setidaknya membangun kepercayaan sama orang. Ya. Oke. Tadi saya ngeliat Ibu Jen udah coba ganti, coba diganti J-nya besar, S-nya besar karena kotak. Sama kayak kita membuat alamat di Google Businessku. Yang rapi sekaligus karena apa? Nanti akan dipakai kan itu istilahnya. Akan dipakai dan orang di luar sana akan ngelihat ini bener abal-abal atau enggak, profesional atau tidak nih. Kelihatan dari situ cara penulisannya kita, cara apanya kita kelihatan dari situ. Saran saya dirapikan serapi-rapihnya, huruf besar, huruf kecil dimainkan, apanya dibaguskan, dirapikan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ya. Sampai di sini apakah saya berbicara kecepatan? Apakah oke semuanya? Kalau oke kasih jempol virtual reaction supaya saya bisa lanjutkan lagi. Kalau sudah oke 1 2 saya udah ngeliat sip. Jadi tidak kecepatan ya. Tidak kecepatan. Jadi saya mau supaya Bapak praktek. Nah, yang ingat sekali lagi saya kasih tipsnya. Yang ada kelas ICI-nya, saran saya Bapak Ibu coba lihat jika bisnisnya tidak sama, misalnya tidak jual makanan ataupun ada yang jual bridal, kan beda kota, satu Salatiga, satu catering Bandung misalnya, beda salon beda kota, tetap boleh nge-share menurut saya. Silahkan di-share. Kalau kita istilahnya dari level up, sama-sama ngebangun.
tombol share itu penting. Tombol share bisa terjadi karena apa? Saya kasih tahu dulu. Jika kita postingnya publik. Sekali lagi, kalau kita postingnya publik itu bisa di-share. Jadi Bapak Ibu ingat, kalau ada yang nggak publik, dipublikkan. Ya, jadi bola dunia. Kalau nggak bisa di-share. Sayang banget. Oke. Saya masuk ke materi saya. Nah, marketplace. Saya masuk ke marketplace. Bapak Ibu perhatikan marketplace. Facebook Marketplace adanya di mana? Kalau saya buka dari PC, Marketplace ini ada pasti di sini. Kalau dari HP pun ada. Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu pernah masuk ke Marketplace dan Bapak Ibu ngeliat, loh kok gambarnya seronok ya? Istilahnya gambarnya dewasa semua ya. Itu kerjaannya orang yang memang jualan Bapak Ibu. Dia nggak perhatiin, pokoknya dia kanibal ibaratnya. Dia nggak mau tahu saya pokoknya dapat duit dari orang yang butuh. Malah iklan saya sering dilihat, malah tambah naik lagi ngehitnya saya. Itu konsepnya mereka yang main di marketplace. Tapi kan kita enggak Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Begini Bapak Ibu. Masuk ke marketplace, saya klik marketplace. Ya. Tampilan ini akan berantakan jika, perhatikan, saya gede ini. Ini 1 kilometer. Dari titik 1 kilometer dari rumah saya ke 1 kilometer ke sebelah sananya, ada orang yang pasang iklan enggak? Tapi kalau ini 10 kilometer, karena bisa disetting nih Bapak Ibu. Di set 10 kilometer, itu akan bertambah campur aduk iklannya. Ada iklan yang macem-macem, ada yang iklan aneh-aneh, kelihatan semuanya. Kenapa? Karena 10 kilometer dari tempat saya tinggal, Facebook tahu saya tinggalnya di sini. 10 kilometer iklannya udah banyaknya minta ampun. Jadi Bapak Ibu kalau memang mau bermain di iklan di sini, jangkauannya mesti yang luas, tetapi perhatikan, ada kalanya Bapak Ibu nanti bisa namanya cuma kayak orang ngelihat-ngelihat doang. Karena apa? Dia pikir ongkirnya. Cari yang terdekat kalau menurut saya. Nah, ya, saya hapus di sini dari ubah lokasi. Sekarang cara buatnya gimana? Oke, cara buatnya. Masuk yang namanya jual barang. Jika Bapak Ibu memang berjualan, klik jual barang. Oh, sebelumnya saya jelasin dulu, ada kategorinya. Sesuaikan kategorinya. Jika Bapak Ibu kategorinya nggak ada di sini, bisa dilewat, di skip, atau masuknya ke iklan baris aja nanti. Misalnya kalau kayak bridal apa segala macam, nanti kita cari. Misalnya masuknya ke keluarga atau yang lainnya. Ya, silahkan klik jual barang. Karena dia memang marketplace. Pilah dulu, klik jual barang dijual. Nah, Bapak Ibu kalau ngelihat di sini, ini kan tampilannya gede, saya gedein. Anda harus punya foto terutama. Terusnya nanti masukkan judulnya sama detailnya. Penting banget, ya. Judul dimasukkan, di sini judulnya. Ketik di sini. Kalau kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ketik di sini. Ini saya pakai huruf besar. Harganya juga masukkan. Ketik di sini. Ini pakai RP, sorry. Masukkan 9 misalnya 10. Tuh. Udah otomatis. Kalau kategori pilih. Kita tidak bisa memasukkan kategori sendiri, mereka sudah punya kategorinya Bapak Ibu. Jadi mereka sudah punya kategorinya. Cari kategori terdekat. Misal kayak kemarin saya ngelihat ada Pak Wadana Simbolon ya. Dia jual mobil. Mainnya di marketplace ini. Kenapa? Jangkauannya lebih besar. Ya. Bentar, jangkauannya lebih besar. Menurut saya silahkan. Jadi Bapak Ibu, Anda yang bisa mengisi ini, keterangan kondisinya apa segala macam, Bapak Ibu yang tahu. Keterangannya. Nah, kemarin kita sudah belajar menulis di mana? Di profilnya kita.
Betul ya Bapak Ibu ya? Sudah belajar di profilnya kita. Jadi hari ini tuh udah nggak usah pusing-pusing lagi. Tinggal copy paste kita buang ke sini. Tetapi ada syaratnya. Si Facebook Marketplace memang dia rada galak kalau saya bilang. Dia nggak bisa, ada aturan-aturannya, ada yang boleh dijual, ada yang boleh tidak. Jika Bapak Ibu menjual makanan kucing, binatang nih, mereka nggak bau, istilahnya nggak memberi, tapi kita harus ngerti caranya. Kurang lebih kayak seperti itu. Jualan ikan nggak bisa. Teman saya murid jual ikan arwana. Nah, kalau Bapak Ibu ketik di Google jual red arwana, super red arwana, itu keluar nomor 1 di Google. Namanya Pak Joni Wijaya. Dia mau jualan di Facebook Marketplace nggak bisa. Caranya bagaimana? Dia akalin dengan kata-kata yang lain, dengan tidak memasukkan gambar hewan. Kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu harus tes coba ukur. Hari ini kalau umpamanya kita ngelihat, bisa nggak kita pakai? Silahkan. Boleh dipakai, bisa dipakai, disesuaikan sama kebutuhannya kita. Ini Facebook Marketplace powerful. Karena apa? Nanti kita akan bisa masuk ke iklan-iklan baris, ke grup-grupnya Facebook yang ada. Tetapi saya mau sampaikan, Bapak Ibu ada juga sih nanti ya yang macamnya kayak istilahnya cuma jalan-jalan shopping window doang, nanya-nanya, segala macam, closingnya nggak apa-apa. Yang penting semua channel Bapak Ibu buka, semua jalur Anda bisa beriklan secara gratis, Anda buka semuanya. Kurang lebih seperti itu, ya. Saya masuk lagi ke Facebook Marketplace, coba sebentar saya tinggalkan halaman dulu. Saya masuk ke Marketplace. Nah, ntar ya, telusuri Marketplace. Coba saya tulis gini, makanan kucing, enter. Tidak ada gambar kucingnya, setahu saya. Oh, ada gambar kucingnya tapi dari bungkusnya bisa. Ya, bisa dimasukkan seperti ini. Jadi Bapak Ibu, ada orang yang, nah ini kita studi kasus ya, ada orang yang tulis gratis, Pak, apa iya makanan kucing gratis? Enggak. Memang sebenarnya dia umpan, tapi saya tidak gitu suka, tidak rekomendasi. Lebih baik main di harga. Karena apa? Sebenarnya kalau dia nanya, berapa nih harganya? Orang pasti tahu. Ini harga pasti dia tanya. Begitu dia terjadi chat, nah dia pegang data di situ. Balik lagi ke terserah Anda, Bapak Ibu mau pasang harga atau tidak. Contoh kayak yang ini 18.000. Dia tulisnya seperti ini nih. Makanan kucing bold 18.000. Ini keterangannya, ada nomor HP-nya, boleh dimasukkan. Ya. Silakan. Gambar bisa banyak. Silakan diposting. Tapi Bapak Ibu, misalnya kalau Bapak Ibu punya gambar banyak, Facebook itu benci banget kalau semuanya satu gambar itu diposting ke banyak gambar. Kalau kita ngeliat bahwa ini udah jarang ada gambar-gambar yang sama. Ya, saya coba pelan-pelan, hati-hati nih di sini. Tuh. Ada gambar yang sama jarang. Lihat deh. Pelan-pelan saya buka. Gambar sama jarang. Karena Facebook benci banget gambar duplikat. Jadi Bapak Ibu, kalau seumpamanya Bapak Ibu berjualan, banyak-banyakin foto. Banyak-banyakin datanya. Karena apa? Facebook Marketplace itu unik. Tidak mau istilahnya gambar kalau kita ngambil sendiri. Si Google Bisnisku pun sama. Google Bisnisku kalau semuanya kita masukkan gambar yang sudah ada di Google, ngopi gitu, dia kurang gitu suka Bapak Ibu. Dia lebih seneng kalau gambarnya real, asli. Misalnya apa? Kiosnya Anda, tokonya Anda, etalasenya langsung dipotret dari HP, di-upload. Itu dia suka banget. Nah, coba pakai seperti ini. Bapak Ibu, Facebook Marketplace bisa berhasil berdasarkan dari tes ukur semuanya. Nggak bisa langsung punya format ini udah oke, langsung jalan, nggak seperti itu. Mesti bertahap,
Dalam artian Bapak Ibu, rekan-rekanku sekalian, mesti dicoba. Ya, mesti dicoba. Oke, saya stop share. Saya mau tanya sama Bapak-Bapak Ibu sekalian, sudah ada berapa banyak orang yang sudah mencoba Facebook Marketplace sebenarnya? Ada nggak di sini yang coba bisa nge-share istilahnya manfaatnya apa, benefitnya apa, supaya yang belum nyoba ini bisa istilahnya mau mencoba. Ada di sini yang pernah pakai Facebook? Itu Bu Lili, angkat tangan. Pernah pakai Facebook Marketplace, Bu? Ada Ya, di sini yang pernah pakai? pernah Ya? Pak, pernah. Nah, manfaatnya apa, Bu? Kalau boleh tahu, supaya orang-orang bisa dikasih tahu di sini, jadi berkat juga buat kita sekalian. Banyak yang nanya sih, tapi nggak ada pembeli serius kalau Belum ada pembeli ya. Sekarang saya tanya Ya. Bu Lili, postingnya gampang atau susah? Gampang. Gampang ya. Jadi di benak kita dulu, ini postingnya gampang kok. Bukan hal yang ribet, bukan hal yang sukar. Berarti ibu rumah tangga seperti Ibu Lili, ibu rumah tangga bukan nih? Iya, dan gaptek Pak. Ya. Ya, gaptek sudah bisa post itu udah bagus, Bu. Tinggal nanti kita gencarin aja. Tapi berstrategi saran saya. Jadi Ibu coba post di tempatnya Ibu, di profilnya. Nanti Ibu bisa juga cari Facebook group. Cari Facebook grup yang ramai, Ibu posting di situ. Hati-hati ya, jangan kita nge-share banyak-banyak dari Facebooknya kita ke tempat yang lain. Tetapi kalau bisa, kita share, kita ketik ulang, kita copy, kita paste di tempat yang lain. Kalau memang boleh. Karena apa, Bapak Ibu? Saya mau sampaikan gini. Nah, saya masuk ke sini dulu ya. Contoh kasus. Kemarin saya ngelihat ada satu postingan. Ini Bu, maaf ya Bu ya, Bu ini ya. Ini ada 20 kali dibagikan. Tidak masalah sih sebenarnya buat kami. Tapi bisa juga begini. Kalau kita langsung nge-share, kita bagikan, memang irit tenaga. Tetapi hati-hati kalau seumpamanya dalam artian si Facebooknya ini ngamuk. Lebih baik kita masuk ke marketplace yang ada atau iklan-iklan yang ada, kita paste, Bu. Ya, kenapa? Karena kemarin ada update lagi baru dibilang kalau semuanya kita yang nge-share sendiri, yang lain yang nge-share, itu yang berbahaya. Yang jadi nilai tingginya itu ketika orang lain, misalnya Bu Tanti nge-share Bu Jeli punya, itu nilainya lebih tinggi. Kenapa? Ini dianggapnya sebagai sesuatu hal yang berbeda daripada saya yang memaksakan untuk saya nge-share ke banyak tempat. Jadi dari tempat ini saya mau sampaikan, Bapak Ibu mesti istilahnya gandeng tangan nih. Jangan kerjanya sendiri-sendiri, nge-share istilahnya capeknya nanti sendiri, tapi nggak dapat. Lebih baik bikin komunitas saling nge-share. Saya yakin Bapak Ibu bisa janjian satu Komsel atau satu YCB, misalnya YCB 1, janjian habis gantian ya, minggu ini saya yang di-sharein ya, minggu besok hari berapa lagi kamu punya ya, ganti-gantian. Ini yang kita lakukan Bapak Ibu. Sebenarnya itu udah nolong banyak. Yakin saya udah nolong banyak. Ya. Jadi balik lagi ke Facebook Marketplace. Facebook Marketplace bukan sesuatu hal yang rumit, gampang, tetapi kita mesti berstrategi. Bu Lili, kalau boleh tahu jualan apa sih Bu? Underwear Pak, yang akun Elena Underwear itu. Cuman tabnya di tangan rekan saya, kan saya kerja sama anak-anak milenial. Jadi Bu Lili ini jadi yang nge-tag Yohana itu ya tadi ya Bu ya? Ya, yang bikin ya? Saya yang bikin Pak, tapi terus saya ajak kerja sama anak milenial buat ngejalanin akun Shopee, terus si sosmed-sosmednya juga di tab itu, jadi dia yang jalanin gitu Pak. Siap. Pak, saya mau tanya bisa jadi Pak. Iya, boleh deh. Saya dulu pernah ngiklan di Facebook. Terus itu kan kayak kartu kredit ya Pak. Terus misalnya saya pasang iklan buat seminggu. Lalu kemudian selesai iklan ditawarin lagi sama Facebook, saya terusin misalnya 3 hari. Tahu-taunya kartu kredit saya tuh ditagih terus Pak, non-stop tagihannya sampai akhirnya BCA tuh ngeblokir sendiri si tagihan itu. Jadi sejak itu saya kapok, gak berani iklan lagi di Facebook. Itu gimana ya Pak? Oh gitu deh.
Ibu setnya mesti bener Ibu. Settingan iklannya perharinya seperti itu. Jangan yang sampai istilahnya kita lost, nggak ada remnya. Kurang lebih gitu. Memang saya pernah masang Facebook itu, Facebook ad. Ada per 50.000, satu hari 50.000 udah sampai di situ doang. Berarti salah setnya Bu. Salah setnya. Ya. Tapi dulu teman saya Pak, dia pernah berlibur ke Amerika, tapi sebelumnya dia masang iklan gitu ya. Pulang-pulang tagihannya kalau nggak salah 70 juta berapa itu dia Nah, itu perginya dia lama. nggak setnya dia nggak pasang sampai dia limitnya, jadi bahaya itu. Bahaya apalagi kalau kartu kreditnya itunya besar. Apanya Yun? Limitnya. Saya punya kartu kredit, limit saya tuh 5 juta udah. Saya pasang di situ. Buat semuanya, buat Google, buat apa segala macam saya pakai limit kecil. Kalau udah nggak bisa ya udah stop dia di situ. Nggak bakal nambah. Kalau limitnya unlimited itu yang repot. Ya Bu Lili ya. Ya, nanti deh Pak, agak Oke. takut jadinya sekarang ya. Makasih. Ya. Media lain masih bisa Bu, media lain masih bisa. Nah, kalau yang Bu Lili punya tadi profil itu tinggal dirapikan. Ibu Lili kan udah ada tokonya, udah ada tempatnya, tinggal banyak videoin aja, main di videoin seperti itu. Dan kalau perlu memang seumpamanya tinggal cari istilahnya reseller. Karena memang harganya kan yang termurah. Itu kan reseller pasti beli orang yang paling gampang ya di reseller. Gitu. Ya? Pak, makasih Pak. Oke. Saya mau nanya, Facebook Marketplace, ada lagi kah yang orang pemain Facebook Marketplace yang jual properti atau yang jual mobil atau yang apa main di Facebook Marketplace? Rekan-rekan di sini ada yang main di Facebook Marketplace? Saya seminar nggak bisa dijual di Facebook Marketplace, ya saya nggak pakai. Saya mainnya di fanpage sama di Facebook Group. Ayo, kalau gitu kita masuk ke Facebook Group. Klik logo Facebook dari PC ya, dari PC. Klik logo Facebook dari PC. Nanti Bapak Ibu akan menemukan grup di sini. Nah, ini grup yang saya ikuti Bapak Ibu. Saya refresh ya. Ada grup yang saya buat sendiri, ada yang saya ikuti. Saya refresh. Nah, Bapak Ibu buat Facebook group. Jika Bapak Ibu ingin membuat, dalam artian ingin membuat sebuah Facebook group, silahkan buat. Tapi kalau semuanya nggak mau buat pun nggak apa-apa. Ikut orang punya bisa. Keuntungannya apa? Nah, begini Bapak Ibu. Saya punya satu Facebook group namanya ini. Oh sorry, salah. Nah ini dia. Ini Facebook grupnya saya. Jumlahnya ada 16.000. Saya taruh di depan sini itu iklannya saya. Apa istilahnya, gambarnya saya profil. Di bawah ini saya punya semua Bapak Ibu. Orang lain saya tidak izinkan beriklan. Orang lain tidak bisa, ini istri ya, tidak diizinkan beriklan. Ini bisa, kenapa? Kita ngumpulin massa banyak, orang ngeliatin iklannya kita. Orang ngeliatin iklannya kita. Sekali lagi, ini yang saya buat Bapak Ibu. Kenapa? Saya mau supaya orang lain yang punya seminar, punya acara, jualnya ke tempatnya saya. Dan ngeliat 16.000 orang ini, kalau kita postingin, dia bisa ngelihat di sini ada tulisnya kan 157 jangkauan. Ya lumayan orang bisa ngelihat kita punya. Ada 189. Tidak 15.000-nya, tidak 16.000-nya itu ngelihat postingan kita. Tetapi setidaknya saya sudah membuat kolam sendiri. Dalam artian saya sudah bikin pasar sendiri. Ada 16.000 orang. Jadi kalau satu saat nanti ada orang pengen bilang ini, terus saya mau pasang iklan dong di tempat kamu. Boleh nggak? Boleh. Pembaca kamu ada berapa? Lihat aja 16.000 di situ. Tapi apa semua baca? Saya bilang ya, nggak semua orang baca ya.
paling 0, berapanya. 16.000 kan yang baca 100 orang. Berapa persennya sebenarnya? Begitu. Ini yang perlu kita buat. Nah, saya masuk lagi, klik ke logo Facebook dari PC ya Bu ya, dari PC, masuk ke grup, buat grup baru. Sekarang pertimbangannya begini. Kalau Bapak Ibu menganggap Facebook grup penting, Bapak Ibu harus bikin misalnya orang-orang untuk mengedukasi orang-orang di bidang asuransi, silakan buat Facebook grup sendiri. Ini ada tulisannya gini, nama grup. Nah, nama grup ini nanti akan menjadi kata kunci Bapak Ibu. Contohnya, saya buka tab baru ya. Gini, forum jual HP Bekasi. Bapak Ibu coba ngelihat. Forum jual HP Bekasi. Lihat isinya apa aja nih Bapak Ibu. Facebook Group 1, Facebook Group 2. Ada di paling atas. Facebook Group itu kebaca ke indeks dengan bagus, ya. Forum jual HP Tangerang, misalnya gini. Masih Facebook Group lagi. Facebook Group. Ada OLX campur semuanya. Tetapi kita udah menang duluan di atas, Bapak Ibu. Forum jual beli HP. Ini kata kunci. Ini adanya di mana? Itu yang kata kunci itu adanya di sini, nama grup. Kalau saya klik nama grup ya. Nah, ini dia nama grupnya. Forum jual beli HP second sekitar Tangerang. 82.000. Saya belum bergabung. Kalau saya gabung dapat di sini. Saya bisa ngelihat orang jual HP apa segala macam. Dicari sesuai dengan kebutuhannya kita. Nah, begitu saya mau membuat ini Facebook Group, kita harus pikir apa? Kata kunci. Balik lagi tadi ke Pak Philip. Pak Philip juga harus tahu kata kunci yang satu, misalnya jasa catering Bandung. Bapak Ibu bikin seperti ini. Tapi yang masuk mana? Nanti bisa kompetitor. Bisa juga orang yang mau cari catering. Silahkan. Anda bisa membuat pasar sendiri. Anda bisa membuat istilahnya buat rame-rame, tetapi Anda kuasain semuanya, iklan-iklannya. Karena di Facebook Group ini bisa postingan itu bisa ditahan loh Bapak Ibu. Padahal tadi postingan itu banyak orang yang ngepost juga, tapi saya tahan, saya tidak izinkan. Saya bisa pakai, saya pergunakan seperti itu. Contoh, ya, ini tapi mesti ada yang namanya gambar. Misalnya, komunitas sepeda hias. Misalnya, komunitas sepeda hias. Pilih privasinya, publik. Harus publik dulu pertama kali. Karena apa? Kita belum ngundang teman. Nah, ini ngundang teman Bapak Ibu. Saya ngundang Yuni istri saya langsung klik buat. 1 orang aja cukup. 1 orang saja sudah cukup jadi grup. Buat. Bapak Ibu, ini sudah jadi loh Bu, Pak. Komunitas sepeda hias. Tinggal saya apa? Tinggal saya menambahkan foto di atasnya, tinggal saya menambahkan topik, tinggal saya menambahkan yang namanya deskripsi. Kelihatan di sini Bapak Ibu ya. Sebentar, saya naik ke atas. Tinggal menambahkan deskripsi. Nah, foto sampul buat postingan. Saya sudah jadi Facebook Group untuk komunitas sepeda hias Jakarta. Bapak Ibu mau bikin Facebook Group apa? Mengumpulin massa seberapa banyak? Nanti kita yang akan jadi pengelola utamanya. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, kalau dari HP gimana, Pak? Kalau dari HP saya stop share di sini, masuk ke Facebook, masuk ke grup, klik grup. Kalau yang dari HP ya, ini di atasnya nih ada grup Anda, grup lainnya. Tunggu sebentar. Atau kita buat plus nih, tombol plus di atas, kelihatan ya? Ada roda gerigi sama tombol plus. Klik tombol plus.
buat grup. Nah ini dia Bapak Ibu. Anda tinggal klik buat grup. Bu Tanti bisa untuk buat grup apa? Misalnya, bikin grup jualan umpamanya, misalnya Shopee seller, misalnya apa gitu. Bisa. Nanti kumpul semuanya. Itu ibaratnya tinggal kayak ngambil data doang nanti. Udah belasan ribu, tinggal kita ngatur aja. Kita gantiin foto profil, mereka ngelihat. Ini kekuatannya. Nah, saya berharap Bapak Ibu sekalian kalau yang main Facebook, kalau bisa level up ini bikin satu Facebook group sendiri. Namanya memang yang umum aja. Tetapi di dalamnya sebenarnya ada postingan-postingannya kita. Kita nge-sharein di sini. Kita postingin di sini. Saya berharap seperti itu. Saya punya juga grup sendiri buat orang-orang yang UKMJ supaya apa bisa beriklan. Nanti kelihatan yang sering beriklan, yang sering di-share itu kelihatan paling banyak bagusnya. Ya. Oke, saya skip bentar ya Bapak Ibu, saya mau pakai obat mata bentar ya. Saya skip bentar. Nah, Bapak Ibu, saran saya buatlah Facebook group, klik buat Facebook group. Karena saya sudah masuk dari HP, klik buat Facebook group. Sama, ada nama, ada privasi. Nama ini tinggal diketik kata kuncinya. Kalau di Facebook group, saya berharap Bapak Ibu bisa punya Facebook group. Nah, di bawah nih ada chat masuk nih Pak Kennedy Chang. Ada Facebook grupnya. Nanti saya masuk ya Pak ya, saya lihat. Ini Facebook group baru atau sudah jadi? Ini bagus Bapak Ibu, kita ngelihat nanti. Kalau sudah jadi, dia tinggal dikembangkan saja. Atau misalnya Bapak Ibu mau membuat Facebook group sendiri, silakan. Mencari pun bisa. Misalnya begini, kalau saya pedagang, ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Saya pedagang, saya nggak sempat bikin Facebook group sendiri. Saya mau masuk ke Facebook group orang lain, boleh. Saya masuk sini, saya keluar ya. Bentar. Keluar. Cari Facebook group, klik di sini. Saya tinggal nambahin doang, klik ini. Cari grup. Semuanya apa? Saya di bisnisnya apa? Seminar. Saya tinggal masukin doang. Itu keluar semuanya, Bapak Ibu. Ada seminar bisnis, seminar keperawatan, grup informasi seminar, keluar semuanya. Ini berdasarkan yang dibikin sama orang, yang dibuat sama orang. Pas begitu mereka udah buat ya, kita bisa ngelihat. Contoh ganti. Masuk bridal. Semua ini Facebook group, Bapak Ibu. Ya, karena apa kita carinya di Facebook group? Tentang apa lagi misalnya? Tentang hobi, tentang apa segala macam. Saya masuk ke grup 2 Karimun, masuk Karimun ya. Tuh, masuk ke Karimun aja udah keluar semuanya. Facebook group ada deh seperti ini Bapak Ibu, lihat. Ada yang 2.700, ada yang 2,7 ribu orang, 1,7 ribu. Jadi 1.700 orang Bapak Ibu. Saran saya cari yang banyak. Jangan yang sedikit. Tapi sedikit bisa pun nggak ada masalah kok. Bapak Ibu coba tetap buka pasar aja selebar-lebarnya. Di sini terbuka di Facebook group, ya. Facebook group kuat, powerful. Kenapa? Yang pertama, mesinnya Facebook itu. Tadi kita tulis forum apa udah keluar. Jangan-jangan nanti kalau kita masukkan kata kunci yang lain bisa keluar. Contoh, kayak kemarin saya bilang pembicara internet marketing, saya udah disusul sama Facebook loh. Saya sudah disusul sama Facebook. Ada orang yang main dari Facebook bisa muncul. Saya jual yang lain lagi keluar. Anda harus memanfaatkan. Mungkin bilang seperti ini, saya nggak jago SEO, Search Engine Optimization kayak Pak Petrus. Tapi udah numpang aja sama Facebook. Istilahnya udah bagus dari sana. Kitalah yang memainkan kata kuncinya. Pak Philip, jasa catering Bandung. Misalnya jasa catering pengantin di Bandung. Itu udah padat Pak sebenarnya. Tetapi kenapa kita tidak menggunakan media-media yang gratis dan powerful? Silahkan dipergunakan.
Nah, saya mau stop share. Apakah materi pembuatan Facebook group yang saya ajarkan ini memang kelihatannya dasar ya, kecepatan atau tidak? Supaya saya bisa bantu Bapak Ibu sekalian. Supaya saya bisa bantu. Saya serahin dulu ke Bu Tanti ya Bu. Mungkin ada ruang tanya jawab. Kalau semuanya ada orang mau bertanya, saya akan coba jawab. Silakan Bu Tanti. Udah ada pertanyaan di Slido, tapi namanya nggak disebutkan. Izin tanya Pak Petrus, kalau toko handphone di Facebook agak risiko ada pembeli yang nipu. Apakah ada tips untuk mengatasi pembeli nakal begitu, Pak? Baik. Saran saya, Ibu Bapak harus punya yang namanya account marketplace. Shopee, Tokopedia. Linknya disebarnya ke Facebook. Linknya itu disebarnya ke Facebook. Jadi jangan langsung berjualan ke Facebook dan jangan percaya. Di Facebook pun banyak penipuan. HP murah, apalagi pulsa murah, semuanya murah. Anda transfer, nggak datang kunjung tiba. Bahkan teman saya yang ibu pendeta, ibu gembala, kena tipu. Kenapa? Karena dia percaya aja. Main transfer aja. Pokoknya bener aja, dia yakin. Yakin, orang yang udah ngomongnya yakin. Ternyata kena tipu. Bagaimana supaya kita tidak kena tipu? Belilah di Bari Marketplace, karena Marketplace ada jaminannya. Bapak yang berdagang handphone, baikin di Marketplace. Sebarnya di mana? Di Facebook. Kurang lebih kayak gitu. Setuju nggak? Sepakat sama saya nggak nih yang lain nih? Sepakat ya? Kalau sepakat kasih reaction emoticon, saya coba mau ngelihat. Saya mau pastikan bahwa Bapak Ibu, oh ngerti paham. Ternyata Facebook itu cuma buat tempat ngelempar doang aja. Di Facebook kan buat tempat ngelempar. Jadi nggak bakal jadi istilahnya jadi benar-benar toko. Jangan. Nggak bakal bisa. Kalau menurut saya, resiko masih ada. Hindari resikonya karena nggak semua orang baik. Begitu. Ada lagi? Oh ya, tadi ada pertanyaan Pak waktu ongoing ya dibikin yang soal profil Facebook tadi dari Ibu Loisa. Facebooknya tidak mau pakai tanda kurung Pak waktu tadi pembuatan. Jadi kalau ya, ibu buat itu nama yang itu nggak usah pakai kurung, karena kan contohnya ngelihatnya kita pakai kurung ya, pembicara ini nggak usah. Jadi langsung pembicara digital marketing aja, pakai nama ibu aja langsung. Kalau itu kan tadi kan saya pakai tanda kurung kelihatannya di Facebook itu, tapi nggak usah pakai tanda kurung, karena itu nama panggilan. Gitu. Oh, karena tadi mengisi nama panggilan ya Pak ya? Iya, nama panggilan nggak usah pakai kurung. Angka juga nggak bisa, setahu saya nggak bisa. Karena dulu saya masukin apa ya, mau masukin nomor HP, saya nekat mau masukin nomor HP di situ, nggak dikasih karena itu bukan. Nggak dikasih ya. Angka tidak bisa panggilan, dia nggak ngerti, nggak mau tahu dia. Begitu. Terus next question dari Pak George YJB3, Pak, Facebook Marketplace ini jadinya seperti OLX kah? Baik, kalau Facebook Marketplace tidak seperti OLX menurut saya. Kalau penawarannya dia direct langsung iya. Misalnya kalau saya berdagang kayak OLX kan istilahnya cuma tempat pemasangan iklan, nanti langsung hubunginnya si Petrus ini. Kayak gitu. Tapi bagus mana? Sebenarnya kalau saya bilang ya, masih menurut saya Facebook Marketplace ini kalau mereka masih ngeraba-ngeraba. Karena sebenarnya Facebook itu nggak mau beranda itu dikotorin sama iklan. Dia maunya kalau kamu mengerikan, kamu masuknya ke Facebook Marketplace. Kurang lebih kayak gitu. Ini orang Indonesia bandel memang sebenarnya. Semua profil, semua tempat didagangin. Dia nggak mau sebenarnya, nggak mau kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Semoga menjawab ya Pak George ya. Dan kalau setahu saya Facebook Marketplace ini berarti bisa free, tapi kalau mau dibus pakai iklan sih bisa aja gitu ya Pak Petrus ya? Iya bisa Bu. Oke.
Oke. Karena kalau OLX tahu saya sih sekarang bayar ya, karena waktu itu kan saya Iya, mau buang barang cuman free 1 kali SKU, terus betul. SKU yang keduanya bayar. Jadi kita belum dapat cuan, kita udah bayar duluan 90 astaga. hari, nunggu 90 hari, Bu. OLX nunggu 90 hari. Iya, Tapi powerful. iya. OLX itu kata kuncinya kalau ngerti powerful. Saya pernah masuk ke kata kunci yang saya perebutkan, saya sengaja biarin deh. Besok-besok pasti masuk lagi. Karena dari sononya mesinnya udah bagus OLX. Iya, Nah, setahu kita saya. masuk ke halaman ya. Sekarang kita masuk ke halaman. Halaman ini juga penting Bapak Ibu. Kalau seumpamanya halaman memang lebih profesional. Ini yang pasang iklannya di sini sebenarnya. Ini duitnya Facebook, ini geraknya di sini, ya. Saya mau sampaikan dulu. Fanpage itu bisa menghasilkan uang, bisa dimonetize. Kalau kita ngerti caranya dimonetize. Caranya bagaimana? Bapak Ibu tentu pasti pernah masuk ke video Facebook ya. Ada putar video, tiba-tiba dia berhenti, ada iklannya. Itu orang pasang iklan Bapak Ibu. Orang pasang iklan dan itu dibayar. Caranya apa diajarkan? Saya tidak mengajarkan cara seperti itu. Bapak Ibu memang itu adalah kelas tambahan, kelas advance istilahnya, ya. Untuk marketplace. Untuk dimonetisasi. Anda dapat duit. Menarik itu. Nah, begini. Cara orang mendapatkan uang dari Facebook itu bisa dari Facebook halaman, mau tidak mau kita mesti bikin. Kalau Anda mau silahkan buat. Saya bikin Bapak Ibu Facebook halaman. Kenapa? Karena powerful. Semua barang-barangnya Facebook itu sebenarnya kuat di kata kunci. Buktinya apa? Saya kasih bukti begini. Ya. Langsung sini. Langsung saya open. Bapak Ibu lihat deh. Ini orang punya. Ini Facebook loh. Keluar. Dan mengalahkan sebenarnya. Bagus ini. Kenapa kita nggak pakai? Sekarang kita tinggal pakai aja. Kita tinggal buat. Masuk ke Facebook. Klik Facebook. Masuk ke halaman. Atau page. Ya. Saya kelola 39 halaman. Bapak Ibu. Saya kelola 39 halaman. Jadi Anda bisa buat banyak. Kalau Anda Bapak Ibu sebagai pemilik bisnis buat sendiri ya cukup satu aja. Tapi kalau seumpamanya membuatkan buat orang lain, istilahnya kayak jasa, jadi jasa agensi iklan. Kalau saya bukan jasa agensi iklan tapi jasa SEO, saya bisa membuatkan halaman baru. Klik buat halaman baru. Di sini saya tinggal nambahkan ada nama halamannya. Jadi ini tinggal ditambahkan. Anda buat. Saran saya buat yang berbisnis, yang ada hubungannya sama mau mengumpulkan massa, boleh bikin seperti ini. Masukkan kata kuncinya. Nama. Ya. Misalnya kayak tadi saya bilang, komunitas kategorinya wajib. Gak ada sepeda, gak ada. Coba. Oke, keluar tuh. Jika yang mendekati saja, saya sepeda, saya tulis mungkin toko sepeda lah. Ya. Keterangannya turun ke bawah, diketik gini. Kalau dia sudah centang hijau ini sudah jalan Bapak Ibu. Batas karakternya ada, tinggal buat aja halaman, klik buat halaman.
Tulisannya gini, komunitas sepeda hias Jakarta sudah dibuat. Sekarang Anda bisa menambahkan gambar dan bla 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 dan bla bla. Sudah jadi Bapak Ibu. Anda tinggal menambahkan gambar, cari gambar di sini sebagai foto sampul dan tinggal simpan. Ini contoh kasusnya saya tidak pakai gambar ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Gampang banget. Jadi Bapak Ibu yang paling penting adalah ketika kita membuat sebuah Facebook fanpage, kita harus tahu oh target kita nantinya di sini. Oh nanti kita buatnya di sini. Kurang lebih kayak seperti itu. Jadi Anda tinggal menambahkan foto sampul, menambahkan yang namanya foto profile, tinggal nama pengguna bisa dibuat. Kayak nama pengguna ini ada di Ibu Steffi ya, tinggal dibuat. Tapi Bapak Ibu perhatikan, nama pengguna ini penting karena apa? Ini adalah kata kunci. Bagaimana cara mendapatkan ini? Minimum Bapak Ibu harus dapat di atasnya 25 like. Makanya Bapak Ibu kalau punya Facebook fanpage, fanpage, Bapak Ibu harus undang teman. Harus undang teman Bapak Ibu ya. Sukai sebagai halaman Anda. Kalau Anda sudah bikin, Anda harus sukai Bapak Ibu. Yang kasih suka sendiri sama. Baru undang teman-teman. Ini kirim ke orang lain. Seperti invitation, kirim. Kalau semuanya ada 30 orang yang nge-like, ini bisa diganti Bapak Ibu. Jadi namanya nggak panjang kayak gini, komunitas sepeda hias Jakarta, nggak seperti ini, tetapi masih bisa langsung masuk komunitas sepeda hias Jakarta. Nyambung semua, nggak pakai angka-angka yang jelek kayak begini. Kurang lebih kayak seperti itu. Contoh. Saya keluar lagi, balik keluar. Masuk ke halaman. Ya, Bapak Ibu coba perhatikan. Saya tunjukkan kursornya ke sini. Saya klik. Ini nama penggunanya adalah, saya gedekan ya, konveksi baju seragam karyawan. Baca ya Bapak Ibu ya. @akeonglinker konveksi baju seragam karyawan. Bapak Ibu, ini kata kunci yang saya coba pertahankan. Di tengah-tengah apa? Istilahnya kompetitor yang lain, saya coba mainkan di sini. Akeonglinker ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Supaya yang pertama, namanya diambil terlebih dahulu, nggak dipakai sama orang lain. Yang kedua, saya bikin begini. Konveksi seragam sama konveksi baju sebenarnya adalah konveksi baju seragam karyawan. Baju karyawan sama seragam karyawan. Tetapi saya menggabungkan kata kunci dua ini, seragam karyawan sama baju karyawan. Biar bisa dua-duanya kena tembak ibaratnya. Saya pakai langsung dua-duanya. Jadi kalau Bapak Ibu kayak Pak Philip, kayak tadi Bu siapa ya? Bu Suntar, yang namanya yang tadi main di itu, pakailah kata kunci yang panjang dikit. Supaya apa? Supaya bisa lebih luas dibanding dengan satu kata doang, misalnya konveksi baju karyawan. Karena apa? Orang ketik belum tentu kata baju, bisa jadi kata seragam. Kurang lebih kayak begitu. Ya? Kurang lebih kayak seperti itu. Pentingnya kata kunci di sini Bapak Ibu. Misalnya, halaman tadi kan udah jadi nih halaman komunitas sepeda hias. Saya tinggal cari di bawah sini tadi yang saya bikin komunitas sepeda hias. Tinggal cari. Nah, saya ngeliat gini. Unik nih. Anda juga bisa contoh kayak saya. Saya memasukkan nomor HP Bapak Ibu. Di depan, nggak masalah. Ad-nya gratis belajar internet marketing. Ngumpulin massa. Bisa juga. Kelihatan ya tadi ya, saya cepet-cepet nih. Ini saya gedein. Silahkan, Anda bisa buat
komunitas, atau Anda bisa buat fanpage, buat apa aja bisa. Jika nanti satu saat sudah oke, Anda bisa promosikan. Tapi sekarang kalau suaminya masih belum mengerti, belum paham tentang promosi, main yang natural dulu aja. Kalau sudah apa? Nanti undang orang untuk menyukai. Undang teman, penting Bapak Ibu. Jadi kekuatan Anda adalah sebenarnya begini. Di Facebook profile, saya matikan ya, saya tutup dulu ya supaya Bapak Ibu bisa ngeliat saya. Di Facebook profile, Bapak Ibu harus perbanyak teman. Di sini ada yang cuma temannya 700. Misalnya cuma punya teman 300, cuma 200. Perbanyak teman sampai 5.000. Tujuannya apa? Nanti Bapak Ibu bisa ngundang teman tuh sampai 5.000. Di Facebook profile fanpage-nya Anda. Bahkan ada orang di luar sana berternak akun Facebook. Dia punya akun Facebook banyak, tapi sebenarnya bukan punyanya dia. Dia ada yang beli, ada yang bikin, ada yang cuma nge-add-add-in orang doang. Nanti dia tambahin di Facebook itu, yang namanya untuk membesarkan Facebook fanpage-nya dia. Jadi Bapak Ibu, Facebook fanpage bisa berkembang itu dari awalnya dibuat dulu dan mengundang teman. Mengundang teman-teman di sekitar kita. Teman-teman dari teman-teman dari level up. Kalau memang bisa juga saling mengundang. Saya juga begitu Bapak Ibu. Saya juga tadi membantu teman-teman. Istilahnya kalau saya diundang saya masuk. Tapi kalau saya ngundang teman, dia juga masuk juga. Itu menguntungkan saya supaya bisa bikin username. Ya, misalnya saya sama Pak George. Pak George bikin Facebook fanpage ya Pak ya, misalnya ya. Nanti Pak George undang saya akan masuk. Nanti kalau saya bikin Facebook fanpage, saya akan undang Pak George juga. Bagaimana caranya supaya saya bisa bareng sama Pak George? Pak George sama saya mesti berteman di dalam satu Facebook. Mesti saling add. Seperti itu. Nanti kita ganti apa? Demi mengejar nama username. Ya Bu Tanti ya. Itu demi mengejar nama username. Karena username itu powerful banget di Facebook. Makanya tadi saya ketemu sama akunnya Bu Joan sama Pak Philip. Add profile itu ganti. Mesti username ada kekuatannya. Nah, Bapak Ibu, mesti yang namanya, ini udah jadi nih Pak Kennedy punya, coba ya, saya ngeliat nih Pak Kennedy punya. Saya langsung masuk ya Pak Kennedy ya. Oke. Langsung saya like. Oh, saya sudah suka ya. Oke, saya sudah suka. Saya klik suka. Pak Kennedy langsung praktek saya suka. Ya, langsung mengubah apa namanya, foto sampul ya, foto sampul ini juga mengubah ini. Bagus Pak. Nah sekarang Pak Kennedy, Anda nanti klik di sini, klik 3 ini, Anda undangin teman-teman Anda yang di dalam Facebooknya Anda Pak. Ini kata kunci bagus. Ya, saya suka langsung praktek Pak Kennedy, langsung praktek suka. Undangin teman-teman Anda. 2 orang plus tambah lagi. Saya refresh lagi. Nanti diundang banyak ya Pak ya. Supaya Pak makin lama makin banyak. Masukin kata kuncinya, kejelasannya. Kalau memang masih bisa Pak Kennedy masukin nomor HP di sini nanti. Yang http://wa.me ya, masukkan kata kuncinya, masukkan nomor HP-nya. Tapi sebenarnya dia ada tombol WhatsApp sih Pak, nggak ada masalah sih sebenarnya, nggak usah ditombol sini, tombol WhatsApp dulu karena Bapak masih baru nih, jangan dikotak-atik dulu, sorry Pak, ralat ya omongan saya ya, jangan dimasukkan nomor WA yang di sini ada tombol WhatsApp, biar dia kerjakan dulu, posting dulu ya Pak ya, perbanyak ya Pak. Nah udah bagus.
Tadi saya ngelihat Pak Kennedy juga, saya buka dulu ya chat saya ya. Tadi dia juga buat yang namanya Facebook fanpage, Facebook group. Saya gabung. Udah. Satu udah jadi. Anda bergabung dengan forum. Jempol Pak Kennedy. Ya. Yang ini memang tidak bisa diganti username-nya. Grup tidak bisa ganti username. Ya. Grup enggak, angka, masih angka. Tapi kalau ini bisa. Udah benar. 2, Pak Kennedy langsung praktek. Saya senang Pak Kennedy langsung praktek. Jadi teman-teman sekalian, ayo coba praktek. Kalau seumpamanya Bapak Ibu ngelihat, nanti Bapak Ibu bisa pakai tagar kelas ICI, tapi kalau kelas ICI ini nggak bisa masuk ke sininya ya, istilahnya ke fanpage-nya ya. Jangan digabung dulu supaya saya bisa koreksi dulu. Supaya saya bisa koreksi. Ini udah mulai praktek. Ada nggak yang lain? Kalau yang sudah coba buat Facebook group, Facebook fanpage, silahkan kirim ke tombol chatnya kita. Tadi ada pertanyaan ya, saya ngelihat dia. Bentar. Ibu Tanti. Oke, Ibu Tanti saya coba buka, Ibu Tanti. Oke. Ini sudah ada username-nya ya. Tuh, Keong Linker. JC Collection Fashion. Lebih bagus daripada dibanding nama pengguna. Coba saya ngasukin Helen Salon. Ibu itu namanya apa ya? Hoya Salon. Sorry, bukan Helen. Hoya Salon. Nah, ini Hoya Salon Malang udah jadi nih. Hoya Salon Malang. Bagus, Bu. Hoya Salon Malang. Ya. Tadi Bu Tanti punya, saya balik. Bu Tanti bisa undang-undangin teman-temannya. Ya. Coba kita ngeliat sini ada berapa orang yang like, yang suka. Tambahkan. Ini baru dikit nih, Bu. Ya. Undang-undangin pokoknya. Jadi begini, Bapak Ibu, kalau mumpung lagi ada di sini, nanti gantian, ibaratnya kayak apa ya, kayak arisan gitu, ganti-gantian. Saya masuk ke tempatnya Bu Tanti, saya masuk ke tempatnya Pak Kennedy, saya masuk ke tempatnya Bu Stevi, saya like-likein, saya masuk di situ, nanti saya share-sharein, berganti-gantian. Saya suka kayak gini, ya. Post terus, Bu, post terus. Nanti di-share silahkan. Ada lagi, Pak Ibu, kalau semuanya saya tampilannya belum itu, ngomong ya Bapak Ibu ya. Saya nggak ngelihat ini kok, saya berasan kok nggak ada yang tulisan stop share. Ini tadi Bu Tanti. Kalau yang tadi ini Salon Kecantikan Malang, Hoya. Dia udah jadi nih, kemarin belum jadi. Hoya Salon. Bapak Ibu, saya nanya, ada yang sudah punya fanpage belum? Sudah jadi fanpage-nya? Sudah buat fanpage-nya? Ayo kita istilahnya kita bikin rame, kita ramein sekarang. Yang sudah silakan chat ya. Ya. Nah, ini udah lama, 40 di atas 46 udah bisa bikin namanya username. Sudah bisa bikin username. Ya. Sudah bisa bikin username. Apa sarannya? Saya suka dulu, saya sukai. Apa sarannya? Perbanyak post sekarang. Ya. Anda harus perbanyak post dan jangan lupa nge-like sendiri. Bapak Ibu, terkadang kita istilahnya nggak mau. Saya lihat postingan saya deh. Saya selalu kalau posting saya nge-like sendiri. Dan saya balas sendiri, saya kasih like sendiri. Pokoknya Bapak Ibu, kalau kita postnya sendiri, orang lain nggak bakal mau nge-like intinya. Kenapa nggak mulai dari diri kita? Kita yang nge-like sendiri. Contoh gini, saya masuk ke Petrus ya. Lihat deh, semua postingan saya nge-like-in sendiri loh. Tuh, nyala.
jempol. Saya nggak ada yang saya nge-like sendiri. Saya nge-like sendiri. Mau nggak mau Bapak Ibu, karena apa, orang di luar sana nggak mau, istilahnya nggak mau ngasih like dulu kalau kita juga nggak ini. Tapi ada juga orang yang berpandangan bahwa malu lah Pak, masa bikin sendiri nge-like sendiri. Kalau saya nggak mau ngerti, pokoknya saya bikin, ya udah saya nge-like sendiri aja dulu, ya. Oke, saya balik lagi ke chatnya, saya mau ngeliat lagi. Ini tadi sudah ada Pak Kennedy Chang, yang tadi punya bukan Pak Kennedy Chang. Nah iya, Pak Kennedy udah bikin ya tadi ya. Udah jadi ya. Oke. Bapak bikin fanpage-nya 21. Nanti username-nya keluar pasti ya. Perbanyak Pak teman-temannya nih, perbanyak. Oh, udah punya web, bagus malah Pak. Ya. Tunggu sebentar. Di chat, masuk ke chat. Nah. Ada lagi yang sudah bikin profile. Oh ya, salon kurang apa? Bu, post terus. Kita masih belum tahu. Jadi arahkan orang untuk bisa datang ke tempat Ibu. Nah, begini. Penting banget kita main di location, Bu. Penting banget kita main di location. Seringkali kita melocationkan tempat kita di sini aja. Misalnya kalau kayak saya pernah cerita kalau saya itu misalnya kalau di daerah Citra Garden 2, saya harus coba incer orang-orang di sekitar komplek rumah saya. Kalau daerah salon itu masih bisa di orang sekitar kompleks, sekitar perumahan. Main di kata kunci, main di setelan location-nya. Fanpage itu bisa main di location. Seingat saya bisa main di location. Tunggu bentar ya, saya kasih contoh kasus. Ini saya punya info seminar. Ya. Kenapa saya nggak dapat username info seminar? Karena memang udah istilahnya udah permainan itu lagi waktu itu kalah cepet. Tapi memang lebih baik saya pakai kata jadwal pelatihan karena lebih banyak yang nyari Bapak Ibu. Ya, saya masukkan begini. Kalau saya bikin buat postingan isi, saya bikin klik. Perhatikan, dia tidak ada location-nya sebenarnya. Dia tidak ada location, tetapi fanpage saya bisa dijadikan location. Si info seminar ini bisa dijadikan location. Jadi kalau saya bikin post fanpage ya, saya mau posting tidak bisa jadi location. Tapi Bapak Ibu perhatikan ini nih. Kalau saya nanti buat klik, saya share singgah. Saya ketik ini. Nah ini dia, informasi seminar bisa jadi location. Itu dia. Kalau saya klik ini, Bapak Ibu nanti masuknya kemana? Ke fanpage saya. Saya tes ya. Petrus sedang posting di ini. Saya klik. Larinya kemana? Ke sini. Paham ya Bapak Ibu ya? Ulang. Saya tadi bikin postingan. Oh sorry, ini masuk ke... Saya masuk ke info seminar. Saya masuk ke Petrus, ke si Petrus ini. Saya tadi location saya info seminar. Kalau saya klik, dia masuk ke sini. Ini dia Bapak Ibu. Facebook itu kelebihannya di situ kita bisa buat yang namanya location dari fanpage-nya kita. Ibu Tanti bisa buat, Pak Kennedy juga nanti bisa buat. Maaf Pak Petrus, izin bertanya. Ya. Aku tuh nggak bisa bikin lokasi baru
di Facebook dari kemarin sudah coba beberapa kali, beberapa hari tetap gagal. Gimana? Dari HP ya Pak, Bapak ya? Iya, coba di HP nggak bisa. Baik. Maaf, dengan Bapak siapa? Philip. Pak Philip ya? Iya. Baik, Pak Philip, kalau seumpamanya Bapak belum bisa, coba perhatikan HP. Ada di rumah, ada orang yang lain nggak Pak? Selain Bapak, ada dari mereka punya Facebook nggak Pak? HP lain. HP lain misalnya keluarga punya Facebook, nanti set dari situ. Lihat, ada nggak dia? Kalau nggak, memang dari HP-nya kita yang keluar. Dari mana? Ini perangkatnya. Yun, ini habis baterainya Yun. Yang ini habis baterainya. Dari HP orang rumah Bapak, yang Bapak nggak bisa pasang nih. Coba dari HP orang rumah Bapak. Aku di rumah sendirian, Pak. Oh, sendirian. Begini, masih gimana single, ya? Pak. Coba Mas, intinya bisa, pasti bisa, karena yang lain bisa. Jadi gimana kalau misalkan aku handphone orang lain, seperti apa ya Pak? Masuk ke singgah, nanti turun paling bawah, ada tombol plus. Iya. Nah, aku sudah coba kemarin pun seperti itu. Terus pas dikonfirmasi, lokasi Anda tidak diizinkan. Nama lokasi Anda tidak diizinkan, seperti itu Pak. Selalu seperti itu. Oke, mungkin saya nggak tahu ya. Namanya apa Bapak bikinnya? Namanya sesuai yang waktu Pak Petrus ajarkan. Misalkan kita tujuannya mau di mana, misalkan targetnya tuh di mana, saya coba buat di daerah situ, tetap nggak bisa juga. Di lain tempat pun tetap nggak bisa juga. Oke. Saya kurang paham, tapi pasti bisa nanti satu saat. Suatu saat pasti bisa ya Pak. Amin. Saya ngomong gitu dulu ya Pak ya, karena yang lain saya bisa, Bapak bisa, yang lain bisa seperti itu. Ada saran? Coba penulisan katanya jangan sama seperti itu lagi. Nah, penulisan katanya jangan sama. Coba cari yang lain. Oke. Siapa tahu bisa. Aku pun kemarin coba kan di grup tuh ada ngomong katanya harus dimatiin dulu handphonenya, di restart gitu ya. Iya, di restart betul. Nah, itu pun nggak bisa juga tetap. Kalau enggak di update ya Facebooknya, kalau sudah diupdate udah bisa sebenarnya. Harusnya ya Pak ya. Iya. Oke. Terima kasih banyak Pak Petrus. Ya, Bapak Ibu sekalian, nanti tolong di Telegramnya tempat Bapak Ibu sekalian yang sudah jadi Facebooknya oper ke situ ya. Supaya apa? Bisa saling nge-like. Bisa saling nambahkan. Saya mau supaya begini, setelah selesai dari ini kan cuma waktu pendek banget, 1 jam kita ngobrol, istilahnya praktisnya yang paling penting. Nah, setelah praktis itu bisa saya pantau mingguannya, hariannya itu berjalan dari mana. Lagi libur lebaran mungkin saya ngeliat kelas ICI, nanti saya kasih tahu. Saya kan bikinin videonya, ini tambahan ini. Saya ngomong sama Pak Rizal, Pak, ini saya bisa bikinin video, nanti saya tambahin ke Bapak Ibu sekalian. Jadi ilmunya makin nambah. Praktis yang paling penting latihan. Jangan takut salah, jangan istilahnya nggak bakal bisa, pasti bisa. Ya, oke. Udah kelihatan. Madu asli ada ini. Aduh, username-nya banyak yang cari kayaknya ini pasti. Ya, tuh pasti banyak yang cari. Kenapa? Kita udah ambil duluan. Saya harap sih sebenarnya Bapak Ibu ambil duluan, bikin fanpage-nya. Boleh nggak saya bikin sebanyak-banyaknya? Boleh. Ah, ini udah lama ini. Bikin lagi Bu, post lagi Pak. Saya nggak tahu, maaf, dengan Bapak siapa tadi saya nggak kebaca. Langsung tambahin terus ya. Jadi jangan sampai berhenti kalau menurut saya. Post terus. Karena apa? Begitu Anda stop, udah stop. Iklannya bukan iklannya, media yang Anda gunakan stop. Terus banyakin sebarin. Begitu. Ya. Coba saya masuk lagi ke chat. Ada lagi nggak yang ngomong? Ayo Bapak Ibu, kalau yang sudah bikin, dicoba
Yang sudah bikin dicoba. Pak Petrus coba tolong dicek punya saya udah bener belum ya Pak ya? Yang mana Bu? Yang Jane Elizabeth. Oke, saya masuk ke chat ya berarti ya. Yang saya ngelihat ini di chatnya ini yang terakhir Loisa Gultom. Oh, fanpage saya belum masuk ya. Saya tadi bikin halaman. Di chat ya. Ini coba ya. Sinar Agung Cemerlang. Sinar Agung Cemerlang. Saya like dulu. Sinar Agung Cemerlang. Ini kan belum jadi nih. Nah, Pak Ibu, tadi yang saya ngelihat itu Pak Kennedy itu langsung bagus. Dia tentangnya langsung bisa diisi semua. Menjual perabot rumah tangga. Pak, tambahin ya. Ini kan masih kita belajar praktis. Ini tambahin jualnya apa? Lihat dia punya yang namanya batasan karakter berapa banyak ditambahkan. Ya, nggak apa-apa. Ini saya yakin Bapak udah nambahkan tentang aja udah bagus. Tambahkan terus. Nah, saran saya kalau memang bisa, begitu saya klik gambar, sebenarnya inilah yang saya bilang, kita main di profile, kita tinggal jeplok di sini, kita buang, prak begitu. Ada yang namanya apa? Kata kunci di depan. Keterangan produknya sedikit, sama hashtagnya. Ingat ya, di profile yang saya bikin itu, ada keterangan, kata kunci yang bersusun, ada infonya apa, misalnya Bapak yang Sinar Agung Cemerlang ini jual jepitan bajunya, warnanya apa, apanya apa, bisa dibeli di mana, kasih linknya, ini hidup semua loh, link dari fanpage. Tambahkan tagarnya apa aja, misalnya tagarnya produk rumah tangga, nyambung semua. Kalau tagar kayak gini, dia langsung hidup tuh, lihat warnanya berubah ya, warnanya biru. Coba kalau saya spasi pisah, nggak keluar. Pakai hashtag ya Pak ya? Pakai hashtag. Tapi ini hashtagnya jangan di komen ya. Ini kan saya tulis cuma di komen. Bapak harus mengganti adanya di body ini. Kurang lebih kayak begitu. Ya. Contoh yang saya ya. Ada yang bertanya tadi ya? Oke, saya masuk yang kedua, Nancy ya. Kalau Bapak Ibu ngeliat, langsung kasih like ya Bapak Ibu ya. Oh ini baru buat atau nomor HP-nya di sini? Username-nya. Bu Nancy, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Tapi kalau memang mau, kalau ini masih kosong, ambil aja yang ini. Tapi kalau sudah dipakai ya udah nggak apa-apa. Saya seneng loh sama orang-orang yang mau praktek cepat. Saya juga bisa rekomendasikan ke orang, istilahnya kalau kita mau bikin rame ya, bentar ya. Saya begini, undang teman-teman saya juga bisa diundang. Contoh, ini ibu punya ya, undang teman. Saya pilih aja semua nih. Saya tikin semuanya. Tapi tidak bisa ditik semua ya Bapak Ibu ya. Saya kirim ke teman-temannya saya undang. Besok-besok kalau mereka respon cepet dah langsung masuk. Saya kirim undangan. Saya juga bisa bantu orang tuh. Undangan terkirim. Saya juga bisa membantu orang. Saya juga bisa membesarkan fanpage-nya orang.
Jadi sebenarnya ya ini dia sosial media. Kita sama-sama ngegedein orang punya, kita sama-sama ngegemukin. Coba bayangin, satu di sini aja ada 82 peserta. Giliran aja Bapak Ibu, coba pikirin gini, saya stop share ya. Oke, saya masuk ke galeri. Bapak Ibu bisa nyalain kameranya. Saya mau ngeliat Bapak Ibu. Nyalakan kameranya. Bapak Ibu, tadi kan teman-teman yang ngeliat ya, saya ngegedein yang es Medan. Bisa ya? Nanti saya juga Bu Tanti juga saya undang-undangin juga orang masuk ke tempatnya Bu Tanti. Bisa. Coba bayangin, satu orang bisa ngasih dampak ke banyak orang. Itu luar biasa loh. Apalagi di sini ada 82. Kalau semuanya istilahnya, udah kita sama-sama gedein aja deh. Karena kita punya visi yang lebih gede. Penginjilan di belakang kita lebih pentingin itu. Ya aku kerjain kayak begini. Setuju nggak? Kalau setuju, paham nggak maksudnya? Kalau setuju mungkin oh iya. Tapi paham nggak? Pengertian ini paham dulu. Ternyata saya bisa ngegedein fanpage-nya orang. Nggak bentrok bisnis sama saya kok. Gedein aja dia punya. Nanti juga dia akan melakukan hal yang sama buat saya. Jadi sebenarnya tuh kalau kita boleh bilang, kita udah irit duit. Daripada pasang iklan, lebih irit duit. Karena apa? Orang yang dapat undangan, misalnya kayak Bu Tanti, ya, fanpage-nya Bu Tanti, saya dengan sukarela mengundang teman-temannya saya. Ternyata Bu Tanti mengelola fanpage-nya dengan baik. Orang akan berpikir apa? Satu hal, ternyata Petrus merekomendasikan kepada saya sebuah fanpage yang benar-benar saya butuhkan. Jangan-jangan teman-temannya saya ini lagi nyari produknya Bu Tanti. Cuma mereka nggak tahu. Begitu saya promo, lah Pak Petrus main kayak gini ya? Kenapa nggak ngomong dari tadi Pak? Dari kemarin-kemarin. Saya mah dalam hati saya bilang begini, iya, saya juga baru kenal sama Bu Tantinya. Paham ya Bapak Ibu ya? Ayo, mau nggak mau, suka nggak suka, belajar dulu, bikin dulu, ternyata gampang ya. Udah beberapa orang yang udah bisa ya. Udah, temannya diundang-undangin semuanya. Saya yakin Ici gede nanti, benar-benar hebat. Kenapa? Orangnya kompak. Karena di dalamnya mindset istilahnya blok pikirannya nanti dia yang kaya. Udah, jalan. Deal? Setuju? Tapi kemarin juga Pak Petrus, maaf ya, yang pas Google Business kan kita ada PR untuk sharing Google Business masing-masing dan di like bintang 5. Itu aku sih yang sharing di grup semuanya, hampir semuanya yang ada di grup sama aku di like di bintang 5. Tapi yang feedback ke Google Business itu malah nggak ada sama sekali loh, kataku cuma 4 orang kalau nggak salah ya. Nah, begini. Memang benar Pak Gunawan. Memang benar, mau nggak mau sebenarnya kita mesti saling nolong. Terusnya ya Pak. Ayo yang kemarin ngelihat kemarin Bapak Ibu yang udah dapat bintang 5 dari Pak Gunawan, saya ngomong fair apa adanya. Coba cek emailnya, Pak Gunawan juga mesti di-up, ditolong, istilahnya begitu ya. Sama-sama bangun, sama-sama istilahnya maju. Jangan Pak Gunawan doang yang istilahnya kerja sendiri, tetapi sama-sama. Setuju Pak Gunawan? Setuju Pak. Ya, bener. Kalau ada yang ngomong aja langsung sama saya supaya saya bisa mobilisasi teman-teman. Iya. Ya? Supaya kita tuh bisa berkembang sama-sama ya Pak. Betul. Saling setuju. support gitu kan. Betul, setuju. Apalagi pas ini masuk yang sesi Facebook fanpage, terus tadi juga yang marketing. Wah, kalau memang benar-benar dari 80 berapa orang ini kompak tuh lumayan juga kan. Iya, bisa bener berkembang. Lumayan. Nggak usah pasang iklan udah gede loh Bapak Ibu. Coba logikanya saya pikir gitu aja. Satu orang ngepromosiin aja, gede lah langsung. Dan orang mikirnya Mbak, Petrus ini fanpage-nya banyak ya? Enggak, orang lain punya. Tapi di pikiran kita udah menolong, istilahnya seperti itu. Nah Bapak Ibu, sama, ya, event sama, marketplace sama cara bikinnya. Yang penting apa? Facebook itu mau gini, namamu apa, ya, ada foto, ada profile, ada yang namanya tentang, udah beres. Mau bikin apa aja udah sama pasti.
ke Facebook fanpage sama, ke Facebook grup sama. Nah, giliran sekarang misalnya kalau ibu-ibu yang gaptek nggak ngerti, saya nggak ngerti ini bikin fanpage, saya nggak ngerti ini bikin Facebook. Nanti saya kasih PR buat Ici. Ici mesti bikin fanpage sendiri, mesti bikin Facebook grup sendiri. Itu jadi supaya dikasih tahu ke ibu-ibu yang gaptek ini, supaya mereka bisa post atau kita yang nge-sharein. Begitu. Atau ada media lainnya kan, tadi juga dibilang udah pakai Reels di IG, itu juga powerful. Yang penting gini Pak Ibu, kalau ada yang gratis, gereja kasih gratis, majuin terus. Ya, jangan mundur, istilahnya jangan tahan-tahan, maju terus aja. Pokoknya kalau dikasih gratis mah, udah dipromosin mah maju terus. Yang paling penting rajin postingnya, dapat foto-fotonya. Nah, balik nih, kalau misalnya yang main kuliner, main apa, foto jangan cuma sekali cepret. Saya bilang, banyak foto angle-nya, jangan sekali dari satu sini doang. Tapi kalau kita aja foto minta dijepret 2 kali 3 kali, kenapa produk kita nggak kita jepret 2-3 kali? Supaya apa, nanti satu saat bisa buat Facebook, bisa buat IG, buat bisa yang lainnya. Ingat, Facebook Marketplace nggak mau gambar sama, intinya kayak gitu. Kalau fanpage kita masih bisa, nggak ada masalah. Contohnya kayak saya punya, gambarnya sama semua itu. Tapi Facebook Marketplace nggak mau gambar sama. Jadi Bapak Ibu mesti perbanyak foto. Ya. Oke, saya balikin ke Bu Tanti buat pertanyaan. Siapa tahu ada pertanyaan atau apapun, supaya saya bisa bantu jawab. Iya, masih ada Pak. Ada yang tanya, izin bertanya Pak Petrus, kalau buat marketplace tadi bayar 90.000 itu berapa lama ya Pak? 90.000 buat yang mana ya? Yang tadi yang untuk pasang iklan Pak di Facebook. Yang cerita saya ya, saya pasang Ya, iklan maksudnya. Iya kan misalkan kita mau kita punya postingan atau kita punya toko marketplace itu, kita kan bisa pasang iklan ya. Nah itu kurang lebih 90.000 bisa berapa hari atau memang kita setting gitu? Bisa setting Bu. Jadi tahu saya begini, kalau umpamanya Ibu mau setting 1 hari 90.000 bisa. Oh bisa. Sering dapat postingan nggak sih? Sering dapat iklan nggak sih? Anda gratis 30.000 dari Facebook. Saya sering udah pernah pakai. Itu dia kasih sebenarnya, benar. Oh, okay. Tapi Anda mesti Bapak Ibu mesti ngelihat, membaca peluang, karena sebenarnya Google pun kasih bonus loh. Google AdWords itu kalau nggak salah 500.000, kasih duit 500.000, tapi tidak bisa dipakai hari ini. 300 tidak bisa dipakai hari ini. Anda pakai dulu kartu kredit Anda, baru nanti besoknya dapat 300.000. Jadi dia bilang gini, kamu mau? Nih saya kasih, tapi pakai dulu ya kartu kreditmu. Kamu sudah pakai, nanti 300.000-nya baru aku masukin. Oh, dikasih untuk next penggunaan berikutnya begitu ya? Betul. Oke, next question. Ada yang tanya juga, Pak, kalau grup dan reseller apakah bisa dipercaya? Yang tadi Pak Petrus ada penjelasan masuk reseller atau reseller apakah bisa dipercaya? Baik. Kalau nyari reseller, saya cari sebenarnya orang-orang terdekat saya aja. Orang-orang yang saya kenal aja, reseller. Ya, kalau mereka misalnya, kalau orang yang nggak kenal, jangan kasih barangnya, mesti beli putus istilahnya gitu, tapi harga terbaik. Jangan sampai Anda rugi. Anda kan nggak kenal sebenarnya sama dia, tapi dia lihat tekadnya bagus, beli putus dulu aja, nggak apa-apa. Kasih harga yang terbaik, begitu. Kita juga nggak mau jadi istilahnya jadi rugi ya, jadi buntung gara-gara kita percaya sama orang, apalagi dalam masa-masa gini nggak bisa dipercaya. Lebih baik beli putus dulu aja, karena yang terbaik diskonnya jauh, begitu. Kalau jasa bisa juga, Anda juga bisa jual jasa supaya orang lain yang ngerjain, kita fokus aja di produksi misalnya, bisa kayak gitu. Ada lagi Bu Tanti? Blokir. Ini ada pertanyaannya nih. Put apa namanya, siapa ini namanya? Fitri. Izin bertanya Pak, saya dulu marketplace-nya diblokir karena terlalu banyak posting. Jadi sekarang saya tidak bisa buka marketplace. Apakah harus ganti akun marketplace lagi Pak? Ini yang di Facebook-nya ya? Di Facebook-nya marketplace ya Bu Fitri ya?
Saya juga nggak ngerti kalau sampai diblokir. Biasanya sih sebenarnya dia ada penalti. Saya tahu ada orang-orang yang istilahnya kena penalti berapa. Bu Fitri berapa bulan Bu nggak bisa posting Bu? Kasih tahu dong kasih kita. Iya Pak. Jadi itu kejadiannya udah lama Pak. Udah ada 3 tahunan sampai sekarang itu nggak bisa dibuka. Facebook Marketplace-nya? Iya, marketplace-nya. Kalau Facebook-nya bisa, tapi kalau marketplace-nya nggak bisa. Kayaknya PR deh Bu. Jadi kan saya dulu kan reseller tas, sepatu kayak gitu dari Batam. Jadi dulu saya jual di marketplace. Jadi karena mungkin terlalu banyak posting. Bukan terlalu banyak gitu kan. Bu, brand ya? Main brand ya? Iya. Brand luar ya? Ibaratnya maaf ya, produk itu ya, KW ya? Iya, Oh, itu kena Bu, itu kena. Itu bisa kena. Itu kena. Jadi kalau kita main di produk itu nggak boleh nyebutin Adidas. Kemarin Bu Tanti tahu tuh ya. Main di Facebook, namanya Facebook Live, nggak boleh sebut, nggak ada bagian-bagian tertentu tidak boleh menyebut nama brand-brand yang itu. Kejam memang mereka tuh mainnya kayak gitu. Melindungi brand. Jadi melindungi brand. Mereka tuh istilahnya ya begitu dah pokoknya Bu, brand yang nggak bisa dilawan istilahnya. Kalau Ibu mau bikin yang akun baru, second account nggak apa-apa, nggak? Bikin aja coba. Oh iya Pak. Iya. Kalau bikin baru sih bisa. Tapi jangan pakai brand lagi Bu. Ngeri sedap. Kalau sekarang saya udah nggak di situ lagi, jadi sekarang saya ke makanan. Oh ya, aman. Ya, makasih. Sama-sama, sukses ya. Ada lagi? Oh senang saya ada testimoni bagus ya. Pak Petrus. Nah, ya, Pak Rizal, siap? Mau ada pertanyaan mendasar Pak, ini mendasar banget. Ya. Mungkin yang lain juga masih kurang paham. Apa perbedaannya daripada fanpage dengan si Facebook group Pak? Ya, perbedaannya apa sih yang ini Pak, yang signifikan itu Pak? Baik. Karena sama-sama saja kan Pak, mirip. Ya, mirip. Jadi gini Pak, Facebook group, orang-orang yang ikut di grup itu bisa berkontribusi di Facebook group, bisa berkontribusi, bisa ngisi iklan, bisa ngisi postingan di Facebook group, kecuali si pemilik grup itu tutup satu arah kayak saya. Tapi kalau fanpage tidak bisa dua arah, Bapak cuma dengar aja, melihat baca aja fanpage. Contohnya kayak fanpage-nya Jokowi ya, Jokowi yang kasih info terus. Kita mau ngomong apa aja paling di kolom komen. Tapi pernah nggak ada tulisannya yang Facebook group yang tentang Joko Widodo? Ada. Fans clubnya Joko Widodo ada. Kita bisa postingin apa aja di situ. Perbedaannya itu Pak. Kalau grup milik semua banyak orang yang bergabung di situ bisa posting. Tapi kalau di fanpage kita sebagai ownernya, kita pengelolanya. Jadi orang lain nggak bisa post di tempatnya kita. Facebook group, kecuali kalau saya tutup kayak info seminar itu, ibaratnya saya jadi kayak ngejajah sendiri itu, jadi raja. Saya tutup semuanya, nggak boleh posting. Mesti baca saya punya aja. Tapi memang nanti ada jeleknya Pak, orang akan jenuh keluar. Tapi nggak apa-apa, selama ini saya ngelihat dari 15.000 ke 16.000, 16.000 sebenarnya. Saya biarin, kurang lebih gitu. Pak Rizal, semoga ini menjawab ya Pak. Oke Pak, sudah jelas. Terima kasih banyak Pak. Jadi sama saja seperti grup WhatsApp ya Pak, yang ditutup jalur adminnya, jadi admin aja yang bisa satu arah gitu Pak ya, nggak bisa ditanya lagi sama si anggota yang lain. Itu yang di fanpage kayak gitu ya Pak? Betul, kecuali dia isi komen ya Pak. Semuanya saya posting nih hari ini di grup di fanpage-nya saya. Nanti ada orang nanya, ini harganya berapa? Itu bisa Pak. Tapi tidak ada di atas. Iya, paham Pak. Terima kasih banyak Pak Petrus. Sama-sama Pak Rizal. Pak Petrus, sorry. Jadi kalau untuk kita jualan, jadi lebih baik di fanpage berarti ya Pak ya? Lebih untuk jualannya Pak ya? Iya. Jadi kalau semuanya kita punya produk, kita punya brand,
lebih baik kita punya fanpage. Kalau grup cuma ngumpulin massa doang aja Pak, gitu. Oke, ngerti Pak. Ya, thank you Pak. Ya, sama-sama Pak.